Nih jamnya juga kayaknya jam-jam nanggung ya Mbak Dila ya. Iya, baik tidak apa-apa. Kalau sudah 10 peserta, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Robi sori sodri, wa yassirli amri, wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, puji syukur karena Allah kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan suara Dila terdengar ya sampai ke wilayah masing-masing, entah itu dari timur sampai barat, Sabang sampai Merauke. Baik, Alhamdulillah di sini kami kedatangan tamu istimewa, Sakinah Finance. Kita kedatangan Kak Rilya Putri, SE, AKME, CA, CPA, CFE, CEP, CICR, FA, QWP. Aduh, takut salah bilang nih. Ya, beliau ini adalah penulis buku Nomor Money Stress, kemudian juga founder Akuntanpedia. Wah, Masya Allah banget ini, eh, jadi bikin kita semua semangat untuk selalu menuntut ilmu ya. Gelarnya banyak sekali, gelar sertifikasinya juga. Insya Allah beliau adalah kakak sembarang kakak ini. Kita semua harus mencontoh Kak Arilia Putri. Jadi hari ini kita akan sama-sama menyimak juga berdiskusi terkait pensiun bahagia, mempersiapkan diri sejak dini, gitu ya Kak Arilia Putri ya. Iya betul Insya Allah Mbak Dila. Ya, baik Kak Rilia Putri, juga terima kasih di sini Bapak Ibu sudah hadir di Cuma Sharing kali ini. Semoga semuanya bisa menyimak sampai akhir ya. Kepada Kak Rilia Putri, kami persilakan. Baik, saya izin share ya Mbak Dila ya dan Bapak Ibu semua. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Sudah ala muncul asrofil Kak ini anbiya'i apa? wal mursalin. Sharing screen-nya sudah muncul. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur Alhamdulillah kita semua malam ini bisa diketemukan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita semua, sehingga niat baik kita semua bersama-sama pada malam ini untuk berdiskusi, bersama-sama menambah ilmu kita itu bisa tercapai ya, Bapak Ibu semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita semua pada malam ini hingga hari ini bisa merasakan manisnya Islam. Baik, tadi Mbak Dila sudah sedikit mengenalkan diri saya. Izinkan saya sedikit mengenalkan diri saya lagi agar Bapak Ibu bisa lebih sayang dan lebih kenal saya ya. Ini kebetulan satu pun tidak ada yang ini ya, eh, sepertinya sedang berhalangan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun tidak menampakkan wajahnya gitu ya, tapi bisa tetap kita silaturahmi ya Bapak Ibu ya, tetap bisa mendengar suara saya, tetap bisa nantinya menyimak penjelasan saya. Kebetulan saya lama menjadi praktisi, lama bekerja gitu ya. Jadi materi hari ini sebenarnya cukup related dengan diri saya gitu, karena hari ini saya diamanahi oleh Sakina Finance untuk membawakan tentang pensiun gitu ya, pensiun happy gitu. Dan kebetulan memang saya ini lama bekerja di perusahaan dan sekarang posisinya sedang mengambil pensiun gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan sedikit sedikit apa ya, sedikit pengalaman saya nantinya bisa menambah materi kita hari ini, menambah bahan diskusi. Kemudian saya juga aktif di platform edukasi, di platform akuntan dan finance gitu ya, juga memiliki business session, juga aktif memberikan training terkait akuntansi, keuangan, pajak, dan juga dosen swasta online, kebetulan di luar Jabodetabek gitu ya. Baik,
Saya izin untuk memulai pemberian materi ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang kurang mengerti gitu ya, izin mungkin ada baiknya ditulis di chat dulu. Nanti kita bahas sama-sama di sesi diskusi. Ini ada anonim gitu ya. Ini anonim agar kita sama-sama berpikir gitu bahwa saya dapatkan tadi sih sepintas gitu. Jangan bekerja seumur hidup, siapkan masa pensiun sejak muda gitu. Jadi suatu keniscayaan bahwa setiap orang itu akan bertemu dengan masa pensiun gitu ya. Jadi hendaknya kita menyiapkan masa pensiun sehingga kita nanti berada di posisi yang tertawa seperti ini gitu ya. Jangan yang kita berada di posisi yang bersedih gitu ya. Itu hanya perumpamaan Bapak Ibu ya. Nah, di setiap materi yang saya bawakan gitu ya Bapak Ibu ya, saya selalu membawa Bapak Ibu tuh selalu saya bawakan kepada definisi dulu. Kenapa? Karena saya ingin kita sama persepsinya. Hari ini kita membahas tentang pensiun, maka kita sama-sama mari kita samakan persepsi tentang pensiun. Apa itu pensiun gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara soal aturan, pensiun itu menurut aturan dari resmi tentang dana pensiun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pensiun itu adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah berhenti bekerja karena mencapai usia pensiun atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ini adalah aturan definisi pensiun menurut undang-undang ya Bapak Ibu ya. Atau kalau kita lihat di sebelah kanan nih, ini adalah definisi pensiun menurut pegawai negeri. Ini lebih spesifik lagi. Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai hak pegawai negeri sipil setelah berhenti bekerja gitu ya. Namun kalau kita lihat definisi umum, itu sebenarnya pensiun itu luas Bapak Ibu. Pensiun adalah masa seseorang berhenti dari aktivitas kerja rutin karena alasan usia, kesehatan, atau pilihan hidup dan tidak lagi menerima penghasilan aktif secara reguler. Jadi pensiun itu tidak serta-merta seperti di umumnya saat ini bahwa ketika pensiun itu berarti sudah tua, sudah umur 55, tidak seperti itu. Bahwa kalau kita lihat kondisi sekarang pensiun itu bahkan eh, di generasi Gen Z gitu ya, masih muda saja sudah banyak yang mengambil pensiun gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi sebenarnya pensiun itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah tua gitu aja. Kita lihat ada beberapa jenis pensiun sebenarnya. Yang pertama pensiun mini. Pensiun mini itu adalah pensiun di usia yang masih sangat muda gitu. Biasanya mereka itu hanya break sejenak gitu ya, karena mereka ada hal-hal lain yang ingin dikejar. Itu pensiun mini. Yang berikutnya pensiun dini. Jadi biasanya menghentikan aktivitas kerja sebelum usia pensiun reguler, biasanya karena pilihan pribadi atau kondisi tertentu. Nah, saya mengambil pensiun dini sebenarnya. Saya masuk kategori pensiun dini. Kemudian pensiun reguler atau umum. Pensiun yang terjadi secara normal berdasarkan usia ketentuan perusahaan atau pemerintahan. Ini adalah usia pensiun pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Pensiun mini. Nah, ini adalah istilah informal yang merujuk pada cuti panjang dari pekerjaan formal untuk mengejar tujuan hidup lain. Biasanya dilakukan pada usia berapa saja? Biasanya pada usia 30 sampai 40 tahun. Nah, alasan umumnya macam-macam. Ada yang dia pensiun mini untuk membesarkan anak. Jadi misalnya dia awalnya bekerja, kemudian menikah. Ketika menikah dia punya anak, akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu gitu ya, untuk membesarkan anaknya. Karena masih masa-masa uh, keemasan anaknya gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk berhenti. Atau sudah bekerja kemudian ingin mengambil S2 atau mengambil S3 gitu ya. Akhirnya dia mengambil pensiun mini. Atau juga ingin fokus ibadah dulu, misalnya ingin haji gitu ya. Eh, Tidak bisa dipungkiri ya, saat ini seperti haji misalnya itu menunggu bertahun-tahun dan sepertinya sayang ya kalau misalnya ketika haji kita hanya menjalani begitu saja. Ya, pengalaman saya kemarin ketika saya mengambil haji gitu ya, itu ternyata banyak yang perlu kita siapkan gitu kan ya. Kita menyiapkan doa sehingga kita pada saat kita di Arafah gitu kita maksimal gitu kan ya, ataupun hal-hal lain gitu. Itu sebenarnya momen yang pas kalau kita ingin kalau memang seseorang dia diberikan rezeki masih muda gitu dia akhirnya mengambil pensiun mini untuk mempersiapkan misalnya mengambil ibadah haji itu oke banget gitu kan ya, atau rehat karena dia burn out kerjaannya gitu, jadi dia berada di kerjaan yang sangat melelahkan gitu. Ini saya pernah mengalami itu dulu. S- eh, saya awal-awal bekerja gitu ya,
yang saya bekerja di kantor akuntan publik yang luar biasa sibuknya itu sempat saya ingin pensiun mini tapi nggak jadi sih ya karena ternyata saya tidak bisa gitu ya. Kenapa? Jadi pensiun mini itu cocok untuk mereka yang punya dana darurat. Pada saat itu saya baru bekerja dan saya tidak punya dana darurat yang cukup gitu kan. Dan sayangnya seperti itu gitu kan, karena saya juga masih kategori yang sandwich generation, saya belum punya dana darurat, jadi saya harus menyingkirkan eh, kan saya untuk pensiun mini gitu kan ya. Kemudian juga ingin rehat tanpa pensiun permanen gini, itu cocok untuk mereka-mereka yang seperti itu gitu ya. Nah, catatan penting, ketika seseorang ingin pensiun mini, ia harus perlu perencanaan keuangan jangka pendek dan darurat. Jadi dia harus sudah punya itu, Bapak Ibu ya. Jangan dan lihat poin nomor dua, hindari mengambil pensiun mini karena impuls emosional. Jangan dia mengambil pensiun mini karena dia nggak kuat lagi sama atasannya, kemudian dia langsung ambil pensiun mini tanpa punya backup plan. Dia misalnya sandwich generation, dia nggak punya dana darurat, terus akhirnya dia benar-benar nggak punya apa-apa. Nah itu yang berbahaya ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama, pensiun mini. Berikutnya pensiun dini. Nah ini juga biasanya terjadi ketika seseorang dia mengambil pensiun sebelum waktunya. Biasanya terjadi di usia 40 sampai 50 tahun. Biasanya ketika di usia 40 sampai 50 tahun itu kan adalah puncak karir seseorang gitu ya. Nah, dan orang tersebut memilih untuk pensiun gitu. Nah, itu cocoknya untuk profesional yang ingin mengubah arah hidup atau wirausahaan yang ingin lebih banyak waktu untuk keluarga, ibadah atau kontribusi sosial. Kebetulan saya mengambil opsi ini itu karena ada berbagai alasan, bukan karena saya hanya ingin mengubah arah hidup, namun karena pada saat itu saya dapat rezeki. Rezeki baru saya mendapatkan anak ketiga. Jadi Allah kasih saya rezeki dan saya memang sudah lama waktu itu ingin lebih banyak waktu untuk keluarga. Akhirnya ya udah Bismillah ambil pensiun dini dan memang waktu itu sudah disiapkan, waktu itu sudah menghitung dana darurat, kebutuhan eh, ketika misalnya single income, hanya suami yang bekerja bagaimana. Saya juga sudah menyiapkan apa yang harus saya lakukan ketika saya berhenti bekerja. Saya tipe orang yang tidak mungkin hanya berdiam diri saja gitu ya. Saya sudah bekerja selama 18 tahun, kemudian tiba-tiba saya diam gitu. Tidak mungkin gitu ya. Saya harus menyiapkan alternatif eh, kesibukan gitu. Nah, itu sudah disiapkan semuanya gitu ya. Nah, penting harus sudah mandiri secara finansial, jadi punya passive income. Kenapa? Karena ketika once berhenti, itu kita benar-benar kayak hilang. Penghasilan yang tadinya kita dapat eh, misalnya let's say berapa juta, berapa puluh juta gitu, itu hilang gitu, nggak dapat penghasilan. Nah, itu harus ada passive income yang menggantikan gitu ya. Kemudian juga harus punya perencanaan yang matang. Nah, catatan syar'i pensiun dini bukan sekedar libur kerja, tapi memindahkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Dan itu kebetulan, alhamdulillah saya rasakan ya ketika saya sudah lebih banyak luangan waktu, waktu untuk beribadah lebih banyak, waktu untuk membersamai keluarga juga lebih banyak. Berikutnya pensiun reguler. Nah, ini pensiun yang terjadi ini normal gitu ya. Biasanya terjadi di usia 55 sampai 60 tahun. Umumnya didukung oleh program pensiun perusahaan, jaminan hari tua cocok untuk mereka yang mengikuti karir formal jangka panjang, punya perencanaan stabil dan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan. Dan ini biasanya cocok untuk perusahaan-perusahaan yang memang established gitu ya. Teman-teman saya gitu, itu mereka memilih untuk di jalur ini gitu kan. Kenapa? Karena memang perusahaan sudah menyiapkan program pensiun yang sangat baik. Teman-teman yang di BUMN gitu ya, teman-teman yang di multinational company gitu. Jadi akhirnya mereka memilih di jalur ini gitu. Nah, ini merupakan life cycle yang umum ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu sering ikut kursus-kursus atau webinar-webinar pasti sering banget yang melihat seperti ini gitu ya. Dan ini memang umum bahwa siklus ini selalu ada gitu ya, bahwa menikah gitu ya, bahwa sejak kecil kita eh, ada siklus setiap orang itu makin tua makin akan menjumpai yang namanya sakit kritis, hidup hidup tua, akhirnya meninggal gitu ya. Dan bahwa semuanya itu penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya kepastian adalah meninggal gitu ya. Dan bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita gitu ya, kita itu akan selalu
ditemukan dengan namanya perencanaan. Perencanaan menikah, perencanaan pendidikan anak, perencanaan rumah, perencanaan perjalanan ibadah, dan perencanaan masa pensiun. Gitu ya. Dan ini yang kita bahas sekarang, perencanaan masa pensiun. Bahwa kita ingin dimanapun masa pensiun, apapun yang kita pilih gitu ya. Apakah kita misalnya memilih masa pensiunnya mini, dini, ataupun masa pensiun reguler gitu ya. Nah, itu kita mempersiapkan sejak dini. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa fakta dan realita yang ada, bahwa ketika kita mempersiapkan nih, masa pensiun rata-rata itu, misalnya deh, kita ambil usia normalnya itu 55 sampai 60 tahun. Dan ternyata harapan atau usia normal di Indonesia itu umumnya itu 70 sampai 80 tahun, Bapak Ibu. Sehingga usia kita tanpa penghasilan itu bisa mencapai 20 sampai 25 tahun. Itu real. Dan itu yang terjadi di keluarga, bahkan di keluarga saya, di orang tua saya, di mertua saya, yang saat ini orang tua saya masih hidup sampai usia 75 dalam keadaan sehat. Mertua saya masih hidup sampai usia 82 tahun saat tahun ini. Dalam keadaan sehat gitu. Dan itu real, tanpa penghasilan. Ketika kita tidak menyiapkan gitu ya, passive income ataupun yang lainnya, maka hidup mau tidak mau akan tergantung kepada anak. Dan itu kita seperti memindahkan masalah. Itu yang pertama. Kemudian realita yang kedua, biaya hidup terus meningkat. Inflasi rata-rata 3-5%. Ini hanya di catatan kertas. Realnya lebih tinggi dari ini. Ini adalah catatan BPS, catatan ekonomi semata. Realnya, saya yakin kalau kita tanyakan kepada ibu-ibu yang setiap hari belanja, gitu ya, pasti jawabnya nggak lebih dari ini, gitu kan ya. Yang namanya minyak goreng yang sebelumnya harganya 40.000 gitu ya. Saya beli minyak gorengnya kebetulan minyak goreng yang sehat gitu ya. Sekarang udah 60.000 gitu ya. Itu berapa persen? Lebih dari 3-5% kan ya. Kemudian biaya kesehatan lebih dari 10%. Dan ini ketika tua ya Bapak Ibu, ini luar biasa naiknya. Orang tua saya itu pensiun dari bank BUMN dan mendapatkan, bukan BPJS ya, mendapatkan asuransi kesehatan yang baik. Namun ternyata realnya mereka tetap harus menanggung biaya kesehatan sendiri itu lebih dari 2 juta setiap bulannya. Kenapa? Karena ada biaya-biaya obat yang tidak ditanggung dan biaya vitamin yang tidak ditanggung. Gitu ya. Jadi memang biaya kesehatan masa pensiun itu sangat besar. Kemudian realita yang ketiga, semakin ditunda semakin berat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memulai menabung di usia 25, misalnya Bapak Ibu ingin di usia 55 tahun mendapatkan uang pensiun sebesar 3M gitu ya. Kalau dimulai di usia 25, maka kita bisa menabung di 500 sampai 800 ribu per bulan atau let's say 1 juta gitu. Tapi kalau kita mulai start di usia 40, maka nggak akan bisa di usia 500, nominal 500 sampai 800 ribu. Minimal 3-4 juta per bulan gitu ya. Ini tergantung nilai pensiun yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Itu realita yang ada. Jadi sekarang mari kita berefleksi. Kita berefleksi, ini ada salah satu hadis yang saya gunakan gitu ya. Bahwa gunakan 5 sebelum 5, hidup sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Coba sekarang kita refleksi kepada diri kita. Kalau hari ini pensiun datang, siapkah kita secara lahir batin gitu ya? Gak usah jauh-jauh. Saya dulu sejak saya awal bekerja, saya selalu berpikir saya akan pensiun di usia 55. Karena saya tipe orang yang suka bekerja. Saya bahkan dulu ketika saya bekerja, awal-awal bekerja di usia 23 tahun, saya ingat banget saya pernah bekerja yang tiga hari, 3 malam tidak tidur. Karena saya bekerja awal-awal tuh di Big Four company gitu ya. Di Big Four public accounting firm, salah satunya di Ernst and Young gitu. Yang itu kita nggak tidur-tidur. Nah itu saya nggak pernah berpikir saya akan pensiun di usia 40 tahun gitu ya. Jadi saya berpikir saya akan pensiun di usia 55 karena saya suka banget kerja gitu kan ya. Tiba-tiba saya pensiun dini gitu kan ya. Saya nggak nyangka gitu ya. Nah, coba ya sekarang Bapak Ibu refleksi seandainya tiba-tiba hari ini Bapak Ibu pensiun gitu ya. Siapkah secara lahir dan batin gitu. Itu saja. Kita coba berefleksikan itu.
ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Alasan kenapa kita harus bersiap sejak dini. Yang pertama, tadi sempat kita bahas ya, bahwa waktu adalah aset terbaik. Ketika kita semakin cepat kita mempersiapkan diri sejak dini, maka hasil investasi bisa semakin besar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, related dengan yang pertama tadi, ketika kita mempersiapkan lebih dini, maka beban finansialnya lebih ringan. Misalnya tadi ya, ketika kita mempersiapkan di usia 25, maka kita cicilan per bulannya hanya 500.000. Tapi kalau kita mempersiapkan di usia 40, cicilan per bulannya bisa-bisa 3 sampai 4 juta gitu ya. Jadi itu kerasa banget ya. Ketika kita mengeluarkan 500.000 per bulan dengan kita mengeluarkan 4 juta per bulan itu kan kerasa banget ya. Nah, itu yang kedua maksudnya. Yang ketiga, siap hadapi risiko tak terduga. Ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan sejak dini gitu ya, tiba-tiba misalnya di usia kayak saya aja tiba-tiba di usia 40 saya memutuskan pensiun gitu ya. Kalau saya tidak punya perencanaan, maka itu saya akan shock gitu ya. Wah, kenapa? Contoh saya walaupun saya mengambil pensiun dini, tapi saya resign dari posisi saya resign, bukan mengambil paket program pensiun dini dari kantor gitu. Kalau saya tidak punya perencanaan sebelumnya, maka itu bisa-bisa timpang ekonomi saya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya risiko tak terduga itu bisa muncul kapan saja. Seperti masalah pandemi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang PHK karyawannya gitu ya. Itu eh, ketika kita tidak mempersiapkan sejak dini itu bisa terjadi kepada banyak orang gitu kan ya. Nah, itu sangat membantu ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan sejak dini. Kemudian bisa pensiun lebih awal dan lebih tenang. Nah, ini betul sekali. Kalau memang kita sudah siap gitu ya, tidak ada salahnya ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lebih banyak membersamai keluarga gitu ya, bisa lebih fleksibel dalam bekerja, bisa lebih banyak waktunya untuk beribadah. Saya tetap bekerja sih, seperti sekarang saya mengisi webinar gitu ya, itu saya anggap sebagai ibadah. Dan terus terang saya masih bekerja memberikan mengajar, saya masih bekerja, namun saya memilih-milih gitu yang memilih saya mengajar gitu ataupun saya memberikan jasa konsultasi yang tidak terlalu ngoyo gitu ya, tidak terlalu menghabiskan waktu bersama keluarga saya dan saya masih banyak waktu untuk ibadah gitu ya. Kemudian juga membuka peluang hidup yang lebih bermakna. Kita banyak waktu kita untuk beribadah gitu ya, lebih banyak waktu untuk eh, membantu orang lain gitu ya, memberi eh, kepada masyarakat luas. Kemudian kita lihat perspektif Islam tentang persiapan masa tua. Kalau kita bicara perspektif Islam gitu ya, Islam itu mendorong perencanaan dan ikhtiar dunia akhirat. Eh, yang namanya syariah itu selalu menekankan tentang perencanaan gitu ya. Kemudian harta akan dipertanggungjawabkan dari mana dan untuk apa. Ini contohnya tentang salah satu hadis gitu ya. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan, tentang jasadnya capek lelahnya untuk apa gitu ya. Kemudian masa tua adalah masa menuai bukan panik atau menyesal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya bilang Islam selalu mendorong perencanaan dan ikhtiar dunia akhirat karena jelas ya kalau Bapak Ibu belajar tentang perencanaan dalam perspektif syariah bahwa bagaimana eh, Nabi Yusuf itu sudah merencanakan itu ada diatur dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Muhammad juga merencanakan tentang perencanaan keuangan, juga ada dalam hadis gitu ya, yang kebetulan kita tidak bisa banyak bahas ya malam ini ya Bapak Ibu ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, kemudian kita lihat prinsip syariah dalam persiapan dana pensiun gitu ya. Yang pertama harta dari sumber yang halal. Bahwa ini confirm ya Bapak Ibu ya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik atau halal. Ini jelas bahwa eh, eh, syariah prinsipnya adalah harta harus dari sumber yang halal. Jadi ketika Bapak Ibu mulai mempersiapkan dana pensiun, maka prinsipnya adalah
toyib gitu ya. Yang pertama, halal dan toyib. Kemudian perencanaan sebagai bentuk tawakal yang benar. Rasulullah mencontohkan tawakal dengan ikhtiar, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Ini juga dari hadis riwayat Tirmizi, saya ambil. Kemudian kebebasan finansial untuk kebebasan ibadah. Di masa tua kita ingin fokus pada amal akhirat, tidak disibukkan utang atau kebutuhan dasar. Ketika Bapak Ibu tidak punya persiapan pensiun gitu ya, maka jangan sampai naudzubillah min zalik di hari tua kita malah sibuk dengan hutang gitu ya, atau kita di hari tua malah sibuk dengan bagaimana caranya untuk menambal kebutuhan kita gitu loh. Nah itu jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kita ingin hari tua kita fokus ibadah, kita fokus berbuat baik, fokus menikmati hari tua kita dengan berbuat kebaikan gitu ya. Maka persiapkan sejak dini agar kita happy gitu ya di masa pensiun kita. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu pensiun bahagia? Sebenarnya kalau kita bicara pensiun bahagia, definisi bahagia itu sangat subjektif ya Bapak Ibu ya. Saya bisa bilang bahagia menurut saya akan berbeda dengan bahagia menurut Bapak Ibu gitu ya. Dan bahagia menurut yang lain. Namun ini kita ambil bahagia menurut kebanyakan orang ya. Bahagia menurut definisi yang umum gitu ya. Bahwa bahagia menurut definisi umum yang pertama finansial cukup. Kenapa? Ketika finansial cukup, maka kita akan tenang. Kita berbuat bersedekah dengan tenang gitu ya. Kemudian juga fisik dan mental sehat gitu ya, bisa memperbanyak ibadah dan amal, bebas dari utang dan kekhawatiran gitu ya. Itu kita tenanglah dunia akhirat gitu. Kalau kita berpikir pensiun bahagia. Nah, sebaik-baik harta yang halal adalah di tangan orang-orang yang soleh gitu. Jadi ini asumsinya adalah kita sudah memegang harta yang pada saat pensiun kita sudah memegang harta gitu ya. Sehingga ketika harta halal itu sudah kita pegang, maka bisa kita gunakan untuk kebaikan. Namun, ketika pensiun itu kita akan banyak tantangan gitu ya. Apa itu tantangan masa pensiun? Yang pertama kita tidak punya penghasilan tetap. Yang awalnya kita punya penghasilan sekian juta tiba-tiba hilang gitu ya. Kemudian rasa kehilangan identitas karena berhenti bekerja. Yang awalnya itu kita sibuk, kita dibutuhkan gitu ya. Kita berdaya, terus tiba-tiba tidak ada lagi yang membutuhkan kita gitu. Kita merasa kok kita tiba-tiba tidak tidak berharga ya gitu ya. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Kemudian terjebak gaya hidup konsumtif masa muda gitu ya. Yang biasanya karena penghasilan besar, biasanya gampang beli eh, tas mewah gitu ya, baju mewah, baju bagus gitu. Tiba-tiba eh, kita harus hidup dengan pasif income yang bisa habis sewaktu-waktu gitu kan ya. Nah, itu kita harus irit-irit gitu kan ya. Nah, itu juga tantangan masa pensiun ya. Kemudian biaya hidup dan kesehatan meningkat. Nah, ini juga ada sebagian biaya hidup yang meningkat Bapak Ibu. Walaupun ada juga beberapa biaya hidup yang menurun. Contoh biaya hidup yang meningkat, contohnya misalnya biaya perawatan rumah gitu kan ya, atau biaya menelpon eh, relasi, biaya menelpon anak gitu kan ya. Dan biaya kesehatan tadi sempat saya bahas ya, biaya kesehatan meningkat gitu kan. Nah, itu juga termasuk tantangan masa pensiun. Nah, ini juga perubahan besar di masa pensiun gitu ya. Bahwa sebelum pensiun gajinya rutin. Setelah pensiun kita hanya dapat penghasilan pasif ataupun dapat dari tabungan. Kemudian sebelum pensiun kesehatan kita masih kuat. Ini untuk pensiun yang normal ya, Bapak Ibu yang kita bahas tadi ya, pensiun normal ya, bukan pensiun mini yang biasa harusnya masih kuat ya, atau pensiun dini yang masih cukup kuat lah ya, seperti saya ya, pensiun dini. Nah, namun setelah pensiun butuh perawatan dan gaya hidup yang sehat. Kemudian mental, sebelum pensiun itu kita produktif dan sibuk gitu ya, kita merasa dibutuhkan gitu ya, powerful. Setelah pensiun risikonya kosong, hampa bingung. Yang tadinya kita merasa berdaya, dikdaya gitu ya, tiba-tiba kok nggak ada lagi yang hubungin saya gitu ya. Nah, itu bisa mental kita drop gitu ya. Post power syndrome gitu ya. Seperti orang tua saya ketika sebelumnya menjabat tiba-tiba pensiun langsung post power syndrome itu muncul. Itu sangat umum terjadi ya. Kemudian aspek sosial. Sebelum pensiun relasi kerja aktif, setelah pensiun lingkungan menyempit. Ini benar banget seperti saya contohnya. Waktu saya sebelum saya mengambil pensiun dini, wah, relasi kerja saya banyak sekali gitu kan. Ketika saya mengambil pensiun dini, saya lumayan menyempit karena memang saya
sedikit membatasi ya karena saya sibuk mengurus bayi saya yang masih kecil gitu kan ya. Saya mengambil pekerjaan juga saya pilih-pilih gitu kan. Sehingga lingkungan sosial saya menyempit gitu ya. Kemudian spiritualitas. Sebelum pensiun waktu terbatas untuk ibadah. Betul sekali gitu ya. Karena mau nggak mau sibuk dengan pekerjaan. Setelah pensiun waktu luas, peluang ibadah lebih besar. Nah, kita sekarang mulai membahas tentang langkah persiapan pensiun gitu ya. Yang pertama, tentukan visi pensiun. Kapan ingin pensiun gitu ya. Ini yang pertama-tama mungkin yang perlu Bapak Ibu lakukan dulu gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya ingin pensiunnya kapan? Bapak Ibu ingin pensiun di usia 55 atau Bapak Ibu ingin mengambil pensiun dini gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil pensiun dini, Bapak Ibu itu akan mempengaruhi kehitungan perencanaan dana pensiun Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil pensiunnya di usia 55 juga akan mempengaruhi gitu ya. Kemudian apa yang ingin dilakukan setelah pensiun itu juga mempengaruhi. Kalau Bapak Ibu misalnya masih ingin tetap bekerja gitu ya, bekerjanya dengan estimasi dana penghasilan berapa itu juga akan mempengaruhi gitu kan ya. Itu yang pertama. Langkah kedua, ini terkait dengan dananya gitu ya. Yang pertama, hitung berapa uang yang dibutuhkan per bulan saat pensiun. Ini juga hal yang cukup krusial untuk ditentukan. Karena ada beberapa layer yang perlu Bapak Ibu tentukan sebenarnya di sini gitu ya. Ada 3 layer sebenarnya. Yang pertama biasanya eh, sekitar biaya eh, hidup 70 sampai 80% dari biaya hidup sekarang gitu ya. Biasanya itu terjadi ketika orang tersebut misalnya tabungannya tidak cukup banyak gitu ya. Atau dia eh, terlambat untuk mempersiapkan dana pensiun gitu ya. Atau memang dia orangnya sederhana gitu ya. Maka dia akan merencanakan saya nanti pada saat pensiun cukup kok 70 sampai 80% biaya hidupnya dari biaya hidup saya yang sekarang gitu kan. Nah, itu. Atau misalnya saya ingin biaya hidup saya pada saat pensiun itu sebesar 90 sampai 100% seperti sekarang. Saya pengen seperti sekarang saja gitu ya. Saya nggak mau turun gitu. Nah, itu bisa. Itu layer kedua. Atau dia bahkan dia pengen nambah. Saya pengen pada saat saya pensiun, saya pengen keluar negeri. Saya udah capek-capek bekerja gitu ya. Masa saya mau seperti gini saja? Saya pengen traveling kemana saja. Maka saya menetapkan pada saat saya pensiun, biaya hidup saya adalah sebesar 120 sampai 125% gitu kan ya. Nah, itu akan mempengaruhi biaya atau perencanaan pensiun yang Bapak Ibu buat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian perkirakan berapa jumlah uang tersebut di masa depan. Nah, ini Bapak Ibu akan menghitungnya untuk menghitung pengaruh inflasinya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menghitung berdasarkan biasanya dihitungkan oleh financial planner gitu ya, atau ada template penghitungan atau bisa juga dengan kalkulator gitu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu nanti melihat apakah nanti akan ada penghasilan pensiun tetap, misalnya Bapak Ibu bekerja gitu ya. Bapak Ibu melihatnya nanti dari aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu gitu ya. Kemudian setelah melihat itu nanti Bapak Ibu kurangi poin 2 dan poin 3. Kemudian perkirakan sampai usia berapa Bapak Ibu akan hidup. Misalnya melihat orang tua Bapak Ibu hidup di usia sampai usia berapa? 75 sampai misalnya orang tuanya usianya 75, maka kira-kira estimasinya 75 lah Bapak Ibu hidup. Nah, kalau saya orang tua saya 75 sekarang masih hidup. Nenek saya sampai 90 gitu. Jadi saya bisa-bisa estimasinya sampai 90 tahun. Kemudian hitung berapa dana yang harus dikumpulkan dari sekarang gitu ya. Ini untuk menghitung berapa estimasi bulanan sebenarnya 67 ini yang harus saya kumpulkan bulanan. Nah, ini studi kasusnya biar lebih paham ya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Nadia saat ini berusia 42 tahun dan ingin pensiun di usia 55, yang memperkirakan akan hidup di usia 68 tahun. Biaya hidup tahunannya 60 juta dan ia ingin tetap hidup nyaman saat pensiun dengan standar hidup 70% dari kondisi sekarang. Jadi dia seperti layer pertama yang tadi saya bahas ya Bapak Ibu ya. Untuk mempersiapkan pensiun, Ibu Nadia itu sudah memiliki reksadana sebesar 50 juta, tabungan 50 juta, dan asuransi sebesar 300 juta saat pensiun. Asumsi lainnya, inflasi rata-rata 6%, return investasinya 9%.
Nah, ini pertanyaannya berapa pengeluaran tahunan pertama, berapa total dana pensiun, total aset, dan defisitnya. Jadi kalau kita lihat di sini pengeluaran tahunan saat ininya 60 juta. Nah, kita lihat yang langkah satu tadi ya, pengeluaran masa pensiunnya 70%. Jadi dihitung 42 juta. Kemudian Bu Nadia itu punya waktu dari 42 tahun ke 55 tahun. Dia punya waktu 13 tahun. Tingkat inflasinya 6%. Kemudian dihitunglah nilai pengeluaran tahun pertamanya dengan menggunakan future value. Di sini Bapak Ibu bisa dari template perhitungan pensiun atau bisa juga menggunakan rumus Excel atau lebih simpelnya Bapak Ibu minta bantuan ke financial planner gitu kan ya. Dapat 89 juta. Kemudian juga dengan menghitung mendapatkan dari return investasi bersih itu dari investasinya 9% tadi dikurangi inflasi dapat 3%. Masa pensiun 13 tahun tadi dapat present value-nya 981 juta 292 397. Ini adalah total kebutuhan dana saat pensiun. Nah, kemudian dikurangi dengan aset yang dimiliki oleh Bu Nadia adalah sebesar 555 juta. Ternyata Bu Nadia masih kekurangan 425 juta. Jadi 981 dikurangi 555 masih kekurangan 425 juta. Kemudian dihitung lagi dengan perhitungan template yang ada, dibutuhkan 1.430.000 per bulan gitu ya. Agar bisa mendapatkan 420 kekurangan 425 juta nantinya pada saat pensiun begitu. Nah, kemudian langkah ketiganya mulai investasi sejak dini, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan syariah gitu ya, maka Bapak Ibu bisa memilih instrumen syariah, reksadana syariah, sukuk saham syariah, emas, properti sewa halal, bisnis halal. Oh iya Bapak Ibu, saya sedikit disclaimer ya. Kalau tadi kita balik ya, tadi penghitungan penghitungan daripada eh, dana pensiun ini itu menggunakan future value, menggunakan present value, itu menggunakan time value of money. Itu hanya perhitungan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Bahwa dalam konsep syariah itu tidak ada time value of money. Dalam konsep syariah itu yang ada adalah eh, bagi hasil, akad syariah gitu ya. Jadi ini hanyalah masalah estimasi gitu ya Bapak Ibu ya. Masalah perhitungan. Realnya belum tentu seperti ini. Karena tidak ada yang namanya bagi hasil atau bunga secara pasti dalam konsep syariah. Bapak Ibu ya. Ini disclaimer. Karena kalau kita pakai konsep syariah itu tidak ada bunga riba. Nah, ini sedikit studi kasus tentang investasi yang dimulai sejak dini gitu ya. Kalau misalnya startnya umur 25, investasi 1 juta, returnnya 8% per bulan gitu ya. Maka di usia kalau misalnya dilakukan 30 tahun, ternyata Sari sudah bisa dapat 1,1 M. Tapi kalau Pak Budi, karena dia baru mulai di 40 tahun, maka dia hanya dapat 340 juta. Jadi seumpama saya nih ya, saya baru mulai investasi di usia saya 40 tahun, kemudian saya investasi mulainya 1 juta, maka nanti kalau saya pensiun di usia 50 di usia 70 berarti ya, saya hanya dapat 340 juta gitu ya. Ketahuan ya usia saya udah tua ya. Nah, berikutnya bisa langkahnya melindungi dengan asuransi syariah gitu ya untuk mengamankan mengamankan risiko sakit, kecelakaan wafat, gunakan asuransi syariah tabaru dengan akad tabaru, menambahkan dana darurat minimal 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Ini langkah keempat. Langkah kelima, hidup sederhana dan bebas utang. Hindari riba, biasakan hidup sesuai kemampuan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Apalagi buat Bapak Ibu yang masih ini ya, masih bekerja, masih berpenghasilan besar. Eh, biasakan kita mengeluarkan, memotong tabungan di depan. Karena kalau kita menabung di belakang, itu susah. Kebanyakan susah menabung di belakang gitu ya. Karena saya pernah berada di posisi itu gitu ya. Wanita itu biasanya impulsif ya. Apalagi kita berada di lingkungan yang misalnya banyak yang membeli konsumsi barang-barang mewah gitu ya. Maka biasakan menabung di depan. Kalau saya dulu, saya biasanya potong di depan. Saya em, investasi reksadana,
Saya kerjasama dengan bank, saya langsung potong di depan. Saya waktu itu misalnya saya minta potong sekitar 10 juta waktu itu saya minta dipotong di depan. Jadi saya hanya merasakan berapa juta gitu. Nah itu it works gitu kan ya. Sehingga lumayan bisa menabung di sana dan bebas utang. Jadi ketika terpaksa tiba-tiba kita pensiun gitu ya atau tiba-tiba kita di PHK gitu ya, kita tidak terlalu berat hidupnya. Kemudian persiapan akhirat saat pensiun itu karena kenapa saat pensiun itu sebenarnya waktu terbaik untuk kita menuntut ilmu lebih banyak. Ini ibadah sunnah kita bisa lebih banyak, kita bisa umroh, kurbanon wakaf, kita bisa mengajar, membimbing, berdakwah. Ini maksudnya waktu terbaik untuk kita lebih banyak mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita saat aktif-aktifnya bekerja gitu ya, waktu kita sudah banyak terambil gitu ya untuk bekerja, untuk mendampingi anak-anak kita gitu ya, untuk membersamai keluarga kita gitu kan ya. Sehingga ketika pensiun, eh waktu kita anak-anak sudah lebih besar gitu ya, kita bisa lebih banyak untuk beribadah. Kemudian ini adalah contoh aktivitas bermanfaat di masa tua gitu ya. Kita bisa menulis buku atau artikel yang edukatif, bisa mengajar anak cucu, bergabung dengan komunitas dakwah sosial, menjadi relawan. Nah, ini contoh mengelola keuangan. Ini adalah contoh sebenarnya ya di masa pensiun gitu ya. Jadi ini adalah contoh aktivitas yang bukan aktivitas ya, contoh prioritas gitu ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sudah pensiun gitu ya, maka apa sih step-step yang bisa dilakukan gitu ya? Sudah pegang uang nih gitu kan ya. Yang pertama, bikin dulu prioritas pengeluarannya untuk apa gitu ya. Kebutuhan pokok, kesehatan, ibadah sosial, hindari gaya konsumtif. Kemudian juga membuat anggaran khusus pensiun. Ada bulanan tetap, dana darurat, cadangan kesehatan pensiun. Kemudian batasi pengeluaran konsumtif. Jangan mengikuti gaya hidup mewah. Fokus pada kenyamanan, bukan kemewahan. Kemudian kendalikan utang, usahakan pensiun dalam kondisi bebas hutang gitu ya. Kemudian tetap ada pemasukan dari pasif income, sewa, bisnis ringan, kos-kosan gitu ya, dividen atau bisa juga ngajar gitu ya, ngajar kecil-kecilan, konsultan. Tidak harus besar, cukup rutin dan stabil. Kemudian kesalahan umum yang harus dihindari sejak dini. Yang pertama menunda investasi. Kenapa kita harus investasi? Pertanyaannya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita hanya menabung, itu kita tidak akan bisa mengejar inflasi. Inflasi tadi kita sudah bahas di depan ya. Inflasi itu sangat kencang Bapak Ibu ya. Jadi ketika menunda investasi itu eh, nggak kekejar inflasinya dan akhirnya dana pensiun kita juga akhirnya tidak bertambah. Yang pertama, tidak bertambah secara banyak dan akhirnya nggak terkejar yang namanya harapan kita gitu ya. Berikutnya terlalu bergantung pada pensiun kantor. Jadi karena kita berpikir kita udah punya pensiun kantor, akhirnya udah cukup deh gitu. Ya udah kita hanya mengharapkan pensiun kantor semata gitu. Dan itu terjadi pada eh, golongan atau bukan golongan ya, pada generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Banyak terjadi. Em, banyak jadi mereka banyak bergantung pada pensiun kantor. Jadi ketika sudah pensiun baru sadar, hah, nggak cukup ya gitu ya. Karena berpikir udah cukup pensiun kantor gitu. Padahal pas nggak dihitung gitu. Ternyata pada saat pelaksanaan nggak cukup gitu ya. Kemudian tidak punya perencanaan ibadah gitu. Nah ini sayang gitu ya. Udah pensiun tapi nggak punya perencanaan ibadah. Tidak belajar literasi keuangan syariah. Nah, ini checklist lumayan membantu gitu ya. Checklist pensiun bahagia syariah. Yang pertama, dana halal dan cukup, checklist gitu ya. Kemudian investasi sudah berjalan, checklist. Proteksi jiwa dan kesehatan. Hidup sehat dan bebas utang. Amal jariah siap ditanam, spiritual mapan gitu ya. Nah, ini nasihat bijak sebelum saya akhiri penjelasan singkat pada malam ini. Persiapan pensiun itu bukan cuma soal uang. Kalau kita bicara pensiun bahagia, itu bukan cuma soal uang, tapi soal arah hidup ya. Karena banyak uang itu belum tentu bahagia Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian mari jadikan masa tua sebagai masa penuh ibadah, bukan penyesalan. Pensiun yang bahagia bukan hanya karena punya uang, tapi karena uangnya dikelola dengan bijak dan bernilai ibadah.
Baik, eh, sekian pemaparan dari saya. Masih ada waktu beberapa menit. Ini saya kembalikan ke Mbak Dila dulu ya untuk sesi tanya Iya, jawab. Silakan Mbak Dila. baik. Insya Allah, terima kasih Kak Rilia untuk insight-nya. Jadi, kita harus mempersiapkan pensiun sejak dini agar nantinya ketika tiba saatnya itu bisa menjalani pensiun dengan bahagia. Karena waktunya lebih luang, tapi juga ada yang eh, fase-fase yang menjadi sempit gitu ya, yang mungkin biasanya banyak kegiatan produktif. Jadi sekarang ketika sudah pensiun, misalnya ada hal yang beberapa terasa kosong gitu. Nah, itu harus diisi juga dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua di sini, kakak-kakak di sini dipersilakan untuk dua orang penanya yang ingin bertanya kepada Kak Rilia terkait misalnya gimana cara untuk mempersiapkan pensiun, idealnya kapan. Nah, itu dipersilakan. Yang kepo-kepo nih, ayo mumpung didatangkan langsung ahlinya dari Sakinah Finance. Silakan. Itu ada Boleh di itu kolom lewat chat itu, kolom chat Mbak atau Dila. juga boleh raise hand. Nah, ini di kolom chat izin dibacakan ya. Ada pertanyaan dari Ibu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Mbak Rilia. Izin untuk sedikit bertanya. Dalam perhitungan perencanaan pensiun tadi, salah satunya ada komponen return investasi. Bagaimana jika calon pensiunan ini belum memiliki investasi apapun? Banyak terjadi dari teman-teman sekitar yang saya ketahui. Berarti ini udah berdasarkan pengalaman gitu ya. Apakah ini komponen yang utama dalam perencanaan? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dulu, Kak Rilia. Baik. eh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Siti Atika. Jadi kalau saya boleh lihat ini sepertinya sudah pensiun ya. Berarti dia sudah di umur-umur 50 atau mendekati 55 kali ya. Ini ya, dekat-dekat pensiun. Jadi gini Mbak Atika, ketika seseorang dia sudah mendekati masa pensiun dan dia belum memiliki investasi, itu perlu dipahami bahwa eh, ada cukup berbahaya gitu ya. Ketika misalnya dia ingin masuk eh, investasi. Kenapa? Karena gini, investor itu eh, eh, ada profil investor ketika dia ingin masuk investasi. Jadi seseorang ketika dia ingin berinvestasi itu tidak sama. Mbak Dila di usia yang masih muda itu tidak sama dengan saya ketika misalnya saya ingin masuk mengambil investasi gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah misalnya di usia 50 itu sebaiknya tidak mengambil investasi yang high risk. Kenapa? Karena yang pertama, eh, kesehatan itu penting. Ketika misalnya dananya itu dia tanamkan di investasi yang high risk dan ternyata misalnya let's say deh Bitcoin atau saham gitu ya, tiba-tiba kolaps gitu ya, itu akan berdampak kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, dana yang dia miliki itu adalah dana pensiun. Yang kemungkinan itu adalah satu-satunya dana yang dia tersisa, yang dia tidak punya banyak waktu lagi untuk mengumpulkan gitu ya. Ketika dia masuk ke dana yang high risk, maka ketika itu hilang itu berbahaya. Nah, jadi rumusnya ketika misalnya seorang calon pensiunan dia tidak punya investasi apa-apa, maka yang harus dilakukan pertama-tama adalah pertama dia harus tes dulu Mbak Siti Atika. Tes dia masuk kategori profil investor seperti apa. Biasanya sih disarankan dia mengambil investasi yang 70% aman. Misalnya seperti reksadana pendapatan tetap gitu ya, atau sukuk gitu ya. Jadi uangnya itu tidak em, eh, sifatnya itu investasinya aman gitu ya, dilindungi oleh negara gitu. Kemudian menghasilkan return yang tetap. Gitu. Itu yang pertama. Jadi yang nggak berbahaya. Itu jenis investasi. Kemudian pertanyaannya juga, apakah ini komponen utama dalam perencanaan?
Kalau ditanya, apakah ini penting dalam perencanaan? Penting, Mbak Siti Atika. Kenapa? Tadi saya sempat bahas ya. Ki- Faktanya, kita butuh 20 sampai 25 tahun tanpa penghasilan. Umur hidup ya orang Indonesia ini bisa hidup 70 sampai 80 tahun. Kita pensiun di usia 55 tahun. Let's say deh, misalnya kita punya dana pensiun 1 M. Coba deh dihitung. Cukup nggak? 1 M, kita pakai 10 juta per bulan gitu misalnya untuk hidup, bisa nggak bertahan sampai 20 tahun? Kalau kita tidak putar itu uang gitu. Jadi memang kita butuh, Mbak. Kita butuh putar itu uang. Tuh, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Siti Atika ya. Terima kasih, Mbak Rila. Ya, Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Atika. eh Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kak Rilia, Kak Tony Supriyatna. Izin dibacakan ya, Pak. Izin bertanya, Kak Rilia, dalam pasar modal label syariah yang diberikan DSN MUI, ada beberapa persyaratan seperti hutang bank riba di bawah 45% dan penghasilan tidak halal di bawah 10%. Jika kita investasi dalam pasar modal, baik reksadana syariah, sukuk syariah, maupun saham syariah, apakah wajib ada cleansing atau pemurnian imbal hasil kita? Dan berapa besarannya? Terima kasih Bapak pertanyaannya. Silakan Kak Arilia. baik. Baik, Pak Tony. Jadi kalau kita bicara misalnya seperti reksadana syariah, Pak, itu sebenarnya reksadana syariah itu mirip seperti bank, Pak. Jadi reksadana itu kan kumpulan, kumpulan dari eh, beberapa saham, saham sama seperti saham-saham bank. Jadi kalau misalnya bank tadi dia ada cleansing juga sama tadi di bawah 45, penghasilan tidak hal di bawah 10%, maka sama. Ada cleansing juga seperti itu. Karena memang kalau di Indonesia kan memang seperti itu ya, riba di bawah 45%, penghasilan tidak halal di bawah 10%. Kalau di Malaysia beda lagi gitu kan ya, itu memang persyaratan setiap negara berbeda. Nah, sama. Kalau reksadana syariah juga sama, karena memang reksadana syariah itu dia campuran dari beberapa saham. Which is kalau beberapa saham misalnya Bank Bank Syariah Indonesia, Bank Bank Muamalat gitu kan ya. Nah, itu digabung. Sama berarti Pak seperti itu. Kemudian kalau sukuk syariah, nah menarik sebegini Pak kalau sukuk syariah. Kalau sukuk syariah itu tergantung Pak, tergantung akadnya. Kalau sukuk itu dia lebih ke akad. Jadi gini, misalnya kalau sukuk dia Bapak misalnya mengambil akadnya ijaroh gitu ya, maka dia tidak akan ada cleansing seperti itu. Jadi eh, eh, karena dia eh, eh, seperti Bapak eh, menyewakan suatu barang seperti Bapak membelikan barang kemudian orang pemerintah menyewa ke Bapak gitu misalnya itu menggunakan ijaroh gitu akad ijaroh gitu ya. Nah, jadi dia bukan seperti reksadana itu beda Pak kalau sukuk. Jadi kalau sukuk itu dia ada banyak akad, bisa akad ijaroh, bisa juga misalnya dengan akad mudarobah gitu ya atau musyarakah, tergantung akadnya. Tapi kalau reksadana itu mirip seperti seperti bank karena memang dia kumpulan dari eh, saham-saham yang ada di bank ataupun di perusahaan-perusahaan. Begitu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi Mbak Dila? Jadi tergantung akadnya gitu ya. Kalau sukuk ya, kalau Eh, sukuk. iya. Kalau di kolom chat tadi yang saya bacakan dari Bu Atika juga dari Pak Tony, apakah ada muncul lagi ya? Soalnya ini saya lihat ada satu tapi pas di scroll gak muncul gitu. Atau terakhir Pak Tony ya sudah ya. Udah sih, kalau di sini nggak ada lagi ya. Oh, sudah ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand ataupun boleh juga lewat kolom chat. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari
Ibu Nia, apakah dana pensiun sebaiknya dikelola secara aktif atau melalui lembaga pengelola dana pensiun? Nah, bagaimana Kak Rilia? Baik, kalau ini Mbak Bunia, saya disclaimer dulu ya Bunia ya, karena ini tergantung masing-masing ya Bunia ya. Kalau ini pendapat pribadi, kalau seseorang itu masih bekerja, memang baiknya melalui pengelola dana pensiun. Kenapa? Karena memang biasanya seorang tersebut mendapatkan eh, apa ya, mendapatkan benefit dari perusahaan gitu ya. Namun ketika dia sudah, misalnya seperti saya, sebelumnya saya bekerja, saya mendapatkan benefit dari perusahaan gitu ya. Kemudian saya mengambil pensiun, saya masih dapat opsi untuk tetap eh, menggunakan lembaga pengelola dana pensiun tersebut, tapi saya ambil. Saya mengelola secara aktif sendiri gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya lebih powerful kalau saya bisa mengelola sendiri. Saya bisa memilih investasi saya sendiri gitu ya daripada saya menyerahkan kepada lembaga pengelolanya gitu ya. Jadi kalau memang merasa bisa mengetahui gitu ya atau ingin memiliki kuasa atas investasinya lebih baik dikelola sendiri gitu. Tapi kalau memang eh, merasa belum sanggup gitu ya atau memang eh, masih bekerja di perusahaan dan mendapatkan benefit dari perusahaan lebih baik melalui lembaga pengelola dana pensiun. Wah, hujan. Sama-sama Kak Nia. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Bapak Ibu atas antusiasnya sudah bertanya, juga menyimak diskusi di Jumat Sharing bersama Kak Rilia. Eh, apakah ada lainnya? Bapak Ibu juga kakak-kakak semua boleh share keseruan Jumat Sharing malam ini di sosial media, upload ke story, juga tag Sakinah Finance dan juga tag Kak Rilia underscore Putri ya, betul ya? Ininya apa? Instagramnya. Suka boleh juga follow-follow bareng jadi menambah teman baru. Baik. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi, semoga makin penasaran ya terkait bagaimana cara mempersiapkan dana pensiun. Ini baru kulit-kulitnya aja nih yang dibahas sama Kak Betul, Rilia. betul, Ya, betul. Karena kalau waktunya juga misalkan terbatas ya, Mbak Dila ya. sebetulnya pasti kalau ingin diskusi lebih lama akan banyak sekali nih detail-detail yang dikupas gitu. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ingin lebih detail lagi bisa lanjut nih belajar bersama Sakinah Finance. Kami ada berbagai program kelas. Eh, nah, di sini dibantu oleh Mbak Askia. Ah, Itu yang sertifikasi ilmu waris keren banget loh itu. Aku pas pernah ikut keren banget.
Aduh, gak bisa. Baik, Bapak Ibu. Izin backup, izin nge-backup karena dari Mbak Dila ada satu dan lain hal. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Bapak Ibu? Terdengar? Iya, baik. Di sini izin promosi terkait agenda Sakinah Finance selanjutnya. Yang pertama ada sertifikasi ilmu waris dan perencanaan keuangan syariah batch 2 yang akan dimulai pada bulan Agustus 2025. Lalu selanjutnya ada pelatihan sertifikasi CFP plus AWF Syariah plus CSFT. Di sini ujiannya ujian dan kelasnya secara online dimulai dari bulan September 2025 sampai dengan Oktober 2025. Lalu yang terakhir untuk di bulan ini insya Allah ada pelatihan AWP Syariah Financial Trainer CSFT yang akan dilaksanakan di tanggal 26 dan 27 Juli 2025. Untuk Bapak Ibu yang berminat, bisa menghubungi Instagram Sakinah Finance. Baik, Alhamdulillah untuk Zumat sharing malam ini, kami sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kami tutup acara hari ini, mohon izin untuk sesi dokumentasi bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan boleh untuk menyalakan kameranya. Selamat malam.
Mohon maaf ada kendala teknis. Ini sudah foto bersama ya, bersama Mbak Taskia. Belum Mbak Dila, baru mau persiapan Oh foto. iya, baik. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala teknis. Ini juga jadinya nggak bisa open cam. Boleh Bapak Ibu semua kita open cam. Bagi yang bisa open cam, kita foto bersama dulu dipandu sama Mbak Taskia ya. Baik Kak, oke. Bapak Ibu saya izin hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, baik, terima kasih. Untuk ditutup mau sama Mbak Dila atau Iya. sama saya Mbak? Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Taskia sudah dibantu untuk screen capture-nya. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kajian Jumat sharing malam ini sudah kita sama-sama ikuti. Terima kasih kepada Kak Rilia yang sudah berkenan untuk mengisi Jumat sharing di Sakinah Finance. Insya Allah mudah-mudahan ada program-program lain yang kita bisa berkolaborasi. Terima kasih banyak Kak Rilia. Bapak Ibu Terima alumni Sakinah kasih. Finance juga ditunggu nih untuk kolaborasi bersama Sakinah Finance selanjutnya. Baik, kami tutup Jumat sharing malam ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama dan juga istighfar sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta. anta Astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Mohon maaf Terima bila kasih. kesalahan. Thank you. Mohon Izin maaf live lahir ya. batin semua.